Ya, hari ini Kak Noven akan membahas tentang kuat karena bersyukur. Ya, sebagai seorang Kristiani kita harus mampu bersyukur karena apa? Dalam beberapa titik tertentu dibutuhkan rasa bersyukur itu untuk menjadi kekuatan dalam titik-titik tersebut, dalam spot-spot tertentu itu. Akan Kak Noven bahas secara detail ya. Oke. Kuat karena bersyukur kita lihat dari ayatnya dari Filipi 4 ayat 6 sampai 7, 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18 dan Nehemia 8 ayat 10. Today thing-nya ya, pokok pikiran utamanya adalah seperti ini. Bersyukur bukan sekedar sebuah kesopanan ya, atau bisa kita katakan bersyukur itu bukan sekedar sopan santun rohani, tetapi merupakan senjata spiritual yang membentuk ketahanan mental, moral, dan iman. Kan Noven ulangin ya. Senjata spiritual, bersyukur itu adalah senjata spiritual yang membentuk ketahanan mental, moral, dan iman. Bersyukur itu bukan karena semuanya baik, tetapi karena kita tahu Allah tetap baik dalam segala sesuatu. Nah, mari kita buka firman Tuhan, buka Alkitab masing-masing dari Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7. Demikian bunyi firman Tuhan dari Filipi pasalnya yang keempat ayat 6 sampai dengan 7. Ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Ayat 7, Filipi 4 ayat 7-nya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Akan memelihara apa? Hati kita, hati Anda dan hati saya, pikiran Anda dan pikiran saya. Oke? Apa sih maknanya dari hal ini? Maknanya bersyukur itu menukarkan kekhawatiran kita dengan damai sejahtera ilahi. Itulah titik kekuatan yang tidak bisa dibeli di marketplace. Lalu bisa kita lihat dari 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi kita nih yang sekarang ya. Bisa dimaknain dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 ini bisa dimaknain itu bukan sekedar saran semata, tetapi perintah cinta dari Tuhan, perintah kasih dari Tuhan, perintah sayangnya Tuhan, agar kita tidak kehilangan perspektif ketika dalam tekanan. Lalu kita lihat juga dari Nehemia 8 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Versi Indonesianya Nehemia 8 ayat 11. Demikian firman Tuhan Nehemia pasal 8 ayat 11 versi bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya ayat 10 ya. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak
sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Apa yang bisa kita petik dari Nehemia pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-11 kalau dalam versi bahasa Indonesia? Sukacita dari rasa syukur itu bukan cuma perasaan bahagia, tetapi pelindung batin kita, pelindung emosi kita. Ya. Yesus bukan hanya gembala, dia juga bodyguard batin kita. Lalu, kuatnya ini kuat dalam hal apa ketika kita bersyukur? 1. Kuat secara mental dan emosional, di mana kita mampu tetap berpikir jernih dan tidak larut dalam stres ketika menghadapi masalah ataupun tekanan. Lalu kuat dalam hal apa lagi? Yang kedua, kuat dalam spiritual. Apa sih kuat dalam spiritual maksudnya? Supaya kita itu tidak kehilangan kepercayaan meskipun doa kita belum dijawab. Ya. Walaupun kita menanti jawaban doa kita tetap kuat. Yang ketiga, kuat dalam hal apa lagi? Kuat dalam moral. Tetap jujur dan mengasihi meskipun dirugikan. Jadi, kita bersyukur supaya apa? Kuat secara moral juga. Walaupun mungkin di sekitar kita banyak yang korup, tetapi kita tetap dalam kejujuran dan mengasihi meskipun kita dirugikan. Jadi kita tetap memiliki integritas. Yang ketiga, kuat dalam apa? Dengan kita bersyukur tadi, kuat dalam relasional, tidak menyimpan dendam, malah mampu meneladani Kristus, yaitu apa? Memberi maaf, memberikan pengampunan bagi orang yang membutuhkan. Yang berikutnya, kita kuat dalam hal apa? Yang keempat, kuat secara eksistensial. Apa sih maksudnya kuat dalam eksistensial? Di sini maksudnya adalah tetap merasa bernilai meski hidup tidak ideal. Jangan kita eksistensinya itu didapat dari luar. Berbahaya, terlalu rapuh kalau eksistensial kita itu keberadaan kita itu dapatnya pengakuan itu dari luar. Misalnya dengan apa? Misalnya dengan jabatan gereja, jabatan kantor. Begitu kita tidak menjabat di gereja, begitu kita tidak menjabat di kantor, kita kehilangan siapa kita. Kita kehilangan identitas itu, lalu kita juga kehilangan tentang siapa aku ini. Identitas aku siapa ya? Ingat, dalam Kejadian 1, kita tuh diciptakan secitra dengan gambarnya Allah, atau dikenal dengan Imago Dei. Ya. Lanjut. Mengapa syukur bisa melahirkan kekuatan? 1. Karena bersyukur adalah perspektif surga. Kok bisa perspektif surga bisa membuat kita lahir kekuatan? Ingat, kita ini akan menjadi warga-warga kerajaan Allah, warga-warga surga. Jadi kita harus belajar menghadapi dengan perspektif surga, bukan menghadapinya dengan denial terhadap penderitaan. Kita menolak untuk kalau benar Tuhan ada kok kita menderita. Kita menolak hal itu, ya. Justru dengan adanya penderitaan kita belajar
lebih dalam untuk bersyukur. Mudah bersyukur kalau kita dapat berkat atau dapat hadiah. Nah, dengan demikian ya, pengakuan bahwa Allah tetap bekerja meskipun kita belum melihat, ini menjadi peneguhan dari apa yang diberikan teladan oleh Kristus. Ingat Ibrani 11 ayat 1, iman adalah apa? Ya. Yang kedua, mengapa syukur melahirkan kekuatan? Mengapa syukur melahirkan kekuatan? Yang kedua, karena bersyukur itu melatih otot batin, melatih otot rohani kita. Seperti nge-gym, itu melatih otot. Ya. Otot apa? Otot fisik kita. Bersyukur itu analoginya kayak melatih ketangguhan rohani kita, ketangguhan spiritual kita. Kita nge-gym aja, itu kan kalau kita ngangkat yang sangat berat, yang di luar kemampuan kita, itu ya memang kalau banyak ya pasti ada rasa sakitnya pas besoknya. Kenapa? Karena otot-ototnya itu merobek tapi tidak putus. Lalu dalam proses sekitar 3 hari itu akan kembali menebal. Itu yang membuat kita punya otot yang lebih bulking gitu, atau lebih berisi gitu ya. Nah, sedikit selingat ringan. Syukur itu seperti vitamin rohani. Kalau nggak rutin, kita lemah iman. Kalau kita konsumsinya nggak rutin ya. Tetapi kalau kebanyakan, mungkin kita akan jadi aliran karismatik ekstrim ya. Tapi ini just kidding aja ya. Semua aliran disayang Tuhan. Nah, ada sebuah analogi simple dalam hal ini. Analogi jaket tahan badai. Syukur itu bukan payung, tapi jaket tahan badai, di mana kemungkinan badai itu tetap datang, tetapi kita tetap hangat dan kuat di dalamnya. Yang tidak bersyukur itu seperti pakai kemeja tipis di tengah hujan batu, gampang runtuh dan mengeluh. Kenapa analoginya jaket tahan badai? Karena kalau dalam badai bawa payung, payungnya hancur ya. Oke, lanjut. Kerangka dalam berpikirnya seperti apa? Dalam tesis ini atau pandangan umum, kekuatan hidup datang dari kontrol, kuasa, dan kondisi ideal. Kalau sesuatu semua itu mampu kita kuasai, mampu kita prediksi atau kontrol, itu kan lebih tenang ya biasanya. Nah, antitesisnya apa? Dalam hal ini pemahaman Alkitabnya seperti ini, pemahaman menurut kebenaran Alkitab ya. Kekuatan sejati justru saat semua hilang dan hati tetap bersyukur, baru kita bisa dianggap memiliki kebersyukuran secara otentik. Lalu dari tesis dan antitesis ini, apa sih sintesisnya? Syukur bukan hanya respon atas berkat, tetapi sikap iman yang mengikat kita pada kedaulatan dan kasih Allah. Kekuatan sejati adalah iman yang bertahan dengan rasa syukur di tengah hal yang tidak kita mengerti, di tengah hal yang tidak bisa kita kontrol. Berikutnya akan Kak Noven lanjut ke, kita breakdown ke metode SCORE ya. S, kita mulai dari S, self awareness. Syukur melatih kesadaran atas berkat hari ini, bahkan mampu mengalahkan nostalgia dan kekhawatiran. Kok maksudnya nostalgia, Kak? Gini ya,
Nostalgia itu biasanya bisa kita menjadi flashback ke masa lalu, ke kondisi di mana itu sangat enak, nyaman, atau lebih mending dari sekarang. Nah, bersyukur itu tuh mampu mengalahkan nostalgia ataupun flashback yang kita harapkan di masa lalu terjadi lagi di masa depan. Ya, bersyukur itu belajar kita meresponi bahwa oke, kenyataan harus belajar kita hadapi. Bukan nggak boleh nostalgia, tapi jangan sering-sering kejebak dalam lumpur hidup nostalgia. Lalu kita akan bahas kontrol diri. Saat bersyukur, ya, syukur itu nggak mungkin kalau nggak dimulai dari hati yang terdalam, ya. Jadi saat syukur menguasai hati kita, emosi kita, apa yang terjadi? Reaksi kita jadi lebih terkendali. Lalu kita akan masuk ke optimisme ilahi. Syukur adalah bukti bahwa harapan belum mati. Kita melihat hidup dari perspektif janji Tuhan, bukan dari trauma masa lalu atau pengalaman badai masa lalu. Seperti Petrus ketika dia mengalami mujizat, dan ketika dia mengingat dia pernah mengalami badai, begitu ada tiupan kecil aja membuat dia ragu dan jatuh ke dalam air. Lalu kita akan lihat dari sisi R, resiliensi. Bersyukur membuat kita bangkit dari kegagalan, bukan karena kuat kita, tetapi karena kita tahu Tuhan masih bekerja. Nah, kekuatan ini, ya, kenapa kita harus baca firman juga dalam hal ini, firman Tuhan dari Alkitab, ya, bukan dari apa kata orang. Walaupun kalian mendengarkan misalnya sharing devotion time ini, sebaiknya juga kalian membaca firman sendiri. Kenapa? Membaca firman sendiri itu kita melatih pemikiran kita, dan juga kita bisa berespon dengan hati kita. Karena ketika hati mau berespon benar, pikiran ngitungnya rugi atau tidak menguntungkan, jangan-jangan kita ngikutin pemikiran. Tapi juga bisa kadang-kadang yang menjadi kontrol adalah hati kita. Karena kita pengen sesuatu, lantas segala pemikiran logisnya kita singkirkan. Nah, itulah kenapa dibilang pertempuran kita sebagai seorang Kristiani melawan kuasa gelap itu adalah area pertempurannya adalah hati dan pikiran kita, ya. Bisa start dari pikiran pengaruh ke hati, bisa dari hati pengaruh ke pikiran. Makanya ada firman Tuhan Roma 12 ayat 2, berubahlah sesuai dengan pembaruan budimu, atau di Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Di perjanjian baru di 1 Timotius 1 mengatakan bahwa kalau kita nggak tulus, kandaslah iman kita. Nah, hati nurani kita kalau nggak tulus, kandas iman kita. Itulah kenapa penting menjaga hati dan pikiran, ya. Nah, lalu kita akan praktek melalui up in out, ya. Up-nya relasi dengan Allah. Syukur adalah deklarasi iman. Aku percaya engkau baik meski dunia ini gelap. Kita set dulu di otak kita, di pemikiran kita, bahwa Allah itu tetap adalah yang merancangkan kebaikan sesuai dengan apa kata Alkitab. Walaupun dunia di sekitar kita korup, chaos, gelap, tetap set di otak kita, Allah selalu ingin mendatangkan kebaikan. Yang ingin mendatangkan kebinasaan itu ya jelas opositnya daripada Tuhan, ya. Nah, setelah kita set pemikiran kita dalam hal relasi dengan Allah, jangan kita jadi drop karena sekitar kita chaos, karena sekitar kita korup, kita jangan chaos, ya.
Lanjut, in. In-nya apa? In ini menyangkut dengan formasi diri kita. Ya. Formasi diri. Syukur itu membentuk karakter. Apa aja yang dibentuk? Sabar, tekun, tidak mudah mengeluh. Ini bukan mood booster, tapi soul former. Bahasa gampangnya juga seperti ini kira-kira contohnya. Ngomel itu kita nggak perlu diajarin, kita tuh otodidak, pada expert. Kita semua otomatis. Tapi bersyukur itu perlu latihan dan disiplin rohani. Sama, untuk menjadi tetap bodoh itu gampang, kita tidak usah belajar. Tapi untuk menjadi pintar, kita perlu belajar yang tekun, perlu banyak latihan, perlu disiplin diri. Untuk sesuatu hal yang positif kita perlu disiplin diri, tidak mungkin tidak. Selain ada kasih karunia Tuhan ya, yang jelas ya. Lalu outnya apa? Untuk relasi sosial dan panggilan kita. Orang yang bersyukur tidak sibuk mengeluh, tapi menguatkan. Mereka tidak hanya berkata, "Aku diberkati," tapi juga, "Aku ingin menjadi berkat." Nah, setelah panjang lebar tadi, Kak Noven sudah jelasin. Sekarang kita masuk ke dalam implikasi teologisnya. Ya, apa sih pemahaman dari firman Tuhan yang sudah kita bahas tadi? 1. Secara teologi kasih karunia, bersyukur menunjukkan bahwa kita sadar semua adalah anugerah daripada Allah Bapa, bukan hak. Semua adalah anugerah daripada Allah sendiri. Ya. Kedua, spiritualitas salib. Yesus mengucap syukur saat makan malam terakhir, padahal ia tahu besoknya pasti salib sudah di depan mata. Ingat di perjamuan terakhir itu. Syukur dalam penderitaan adalah imitatio Christi, atau itu bahasa Latin ya, imitatio Christi, tulisannya seperti itu, yang artinya adalah peneladanan Yesus, di mana kita meneladani Yesus totalitas secara sejati. Ya, belajar meneladani Kristus. Yang ketiga, implikasinya komunitas yang kuat. Gereja ataupun kelompok kecil yang bersyukur tidak sibuk bersaing. Siapa yang paling diberkati? Jemaat mana yang lebih besar? Jemaat mana yang lebih diberkati? Tetapi saling menguatkan dengan kesaksian hidup. Gereja manapun yang bersaksi kalau benar itu daripada karya Roh Kudus, harusnya itu menjadi kisah indah yang melengkapi puzzle-puzzle kita untuk mengenal Tuhan. Nah, apa langkah aplikatif kita? Apa plan kita dalam hal ini? 1. Lakukan jurnal syukur harian. Seperti apa, Kak? Tuliskan 3 hal yang kita syukuri hari ini. Sekecil apapun itu tidak masalah. Masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa pup, masih bisa mandi, masih bisa makan Indomie atau gorengan, ya itu bersyukur aja. Nggak perlu sampai yang sakti-sakti, mengalami kesembuhan dari sakit jantung, dari sakit stroke, atau dari sakit apalah yang berbahaya gitu. Bersyukur itu tidak harus dari yang besar-besar dan yang menurut orang sakti, tapi bersyukur itu adalah respon kita. Walaupun hal kecil, itu respon hati kita terhadap anugerah Tuhan hari ini. Yang kedua, doa syukur sebelum minta. Ya, latih yang benar. Doa bersyukur dulu sebelum kita minta. Latih doa dimulai dengan terima kasih Tuhan atas bla 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 bla, misalnya atas orang-orang di sekitarku,
atas komunitas yang Tuhan sudah izinkan kita tertanam, atas teman-teman dan orang tua walaupun mungkin orang tuanya strict gitu ya. Setelah kita bersyukur, barulah kalau kita mau lanjut ya. Tapi Tuhan boleh enggak? Nah, itu himbauan ya, doa himbauan. Jadi biasakan berterima kasih dulu sebelum mengeluh, latihan ya. Kita kan kalau mengeluh otodidak ya, mampu ya, pada expert ya. Tapi bersyukur itu perlu latihan ya. Ketiga, ucapan syukur sosial. Belajar katakan terima kasih pada orang lain. Bahkan untuk hal-hal kecil. Misalnya ada yang bawain ngambilin air, ngasih mangkok, piring ketika misalnya di komunitas kan kita mau itu CG, date, cool, family altar, you name it lah, atau mudika, apapun itulah. Itu kita belajar. Kalau ada orang yang membantu mungkin hal kecil, kita ucapkan terima kasih. Itu cara kita latih bersyukur. Jangan sebentar-bentar gampang mengkritik orang sesat, mengkritik orang aneh gitu. Kita nggak dilatih untuk menjadi Farisi oleh Tuhan Yesus. Ya, mendeteksi bukan berarti menghakimi. Perlu dipahami. Yang keempat, reframing momen pahit. Gimana nih caranya? Mulailah tanyakan diri kita sendiri. Apa yang bisa aku syukuri dari kejadian hari ini? Apapun itu. Walaupun secara tidak langsung, nggak langsung practically terasa fungsinya, tapi ini kita menjadi latihan kerohanian kita, menjadi latihan batiniah kita. Nah, power thought-nya hari ini ya. 1. Orang yang bersyukur hatinya tidak mudah dibajak oleh kepahitan. Jadi tidak gampang terjebak oleh tipu muslihat iblis. Kedua, iblis lebih takut pada orang yang tetap bersyukur di tengah badai. Badai masalah, badai kehidupan, you name it. Whatever, you name it. Badai apapun itu. Iblis lebih takut pada orang yang bersyukur di tengah-tengah badai tersebut daripada orang yang hanya menyembah saat cuaca cerah. Ya, saya pernah dengar kalau nggak salah, lupa ingat, tapi intisarinya seperti ini. Jenderal MacArthur kalau nggak salah berbicara seperti ini. Dia berdoa untuk anaknya, Tuhan, jangan biarkan bukan doanya itu bukan jangan biarkan anakku tidak terkena badai, tapi dia berdoa seperti ini, biarkan anakku kena badai, tapi berikan anakku kekuatan menghadapi badai tersebut dan juga mampu menolong orang-orang yang terkena badai tersebut. Bagi saya itu doa yang sangat-sangat powerful sekali ya. Cara dia bersyukur dalam kehidupan. Yang ketiga, syukur bukan tanda kita tidak punya masalah, tapi tanda kita tahu siapa yang memegang kendalinya. Ingat, segala sesuatu, kata Allah, untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya, yang mengasihi Allah. Semoga renungan ini menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.